Sambil berjalan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya merekam, jadi insyaallah nanti tetap ada rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kembali Allah izinkan kita semua untuk berkumpul bersama dalam upaya kita menjaga kehangatan iman, nambah ilmu, nambah saudara, dan juga ikhtiar supaya kita bisa lebih mudah istiqomah dalam menapaki ketaatan. Semoga Allah ridho dengan majelis kita di pagi yang barokah ini, kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu sebagai petunjuk kita menuju jalan keselamatan, dan terpenting adalah membuat kita kuat di dalam menjalani ilmu yang telah kita ketahui insyaallah. Sesungguhnya kesadaran yang harus selalu hadir dalam diri kita, jamaah yang saya muliakan, bahwasanya kita ini tak akan sanggup, tak akan mampu melakukan satu perkara meski satu perkara itu kita telah ketahui keutamaannya, fadilahnya, ngerti itu larangan ataupun ngerti itu sebuah perintah yang betul-betul datang dari Allah. Tak segampang itu kalau ada masalah dengan keimanan kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah kekuatan itu, salah satunya adalah agar iman kita ini bertambah dengan ilmu yang Allah beri. Dan maka minimal lazimilah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam urusan zikir saja kita disuruh minta tolong kepada Allah, apalagi dalam urusan yang lebih besar daripada itu. Zikir kelihatannya ringan, mengucap kalimat-kalimat thayyibah yang pendek-pendek, ringkas. Keutamaan dari zikir kita semuanya sudah kita tidak pungkiri tentang fadilahnya. Betapa Allah suka dengan siapapun hamba yang selalu mengingat, selalu terkonek hatinya, pikirannya, selalu disebut akhirnya. Tanda bahwasanya kita selalu terkonek itu apa-apa dikit-dikit disebut Allah, Allah. Minimal astagfirullah, minimal subhanallah. Nah ini jamaah yang Allah muliakan, maka tidak segampang itu perkara ringan tadi kita jalani kalau nggak bukan pertolongan Allah. Maka siapa yang meninggalkan doa, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, kekuatan kecerdasan otaknya, sehingga dia dimungkinkan mudah paham sesuatu, fisiknya masih sehat, masih muda usianya, yang sangat dimungkinkan jalani sesuatu itu gampang, masih kuat lah ya, belum dicabut kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu tidak dibalut dengan doa, sejatinya kita ini disebut orang sombong, jemaah. Oleh karena itu saya nasihatin diri saya dan siapapun yang hari ini menyimak kajian di pagi barokah ini, kalau kita ngerti sebuah pahala dari sebuah amalan dan kita pingin banget bisa menjalankannya, maka jangan lupa untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti poster kajian, oh iya ini ada kajian, ini ada kajian bagus. Dah, mungkin berseliweran ilmu itu. Tetapi kalau kita nggak diberikan kekuatan, meski dekat dengan tempat kajian pun kita belum tentu diberikan taufik untuk datang. Oleh karena itu jamaah, maka jangan lupakan doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kita bisa beramal soleh, meskipun amal yang kelihatannya gampang itu Pak, Allah deket aja itu Pak, Allah itu nanti sebegitu. Hati-hati pakai kesombongan. Manusia itu sejatinya harus mengucap la haula wala quwata illa billah. Satu itu masalah kekuatan. Masalah ilmu kita harus mengatakan sebagaimana malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana. Kami nggak punya apa-apa ya Allah tanpa Engkau beritahu. Kami tidak kuat ya Allah kecuali Engkau yang ngasih kami kuat. Ini mukadimah kami di pagi barokah ini, memotivasi diri dan kita bersama agar tatkala kita ingin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk taat, maka berbanyaklah untuk minta tolong kepada Allah. Gak cukup nambah ilmu saja, tapi nambah ilmu sudah ya, ayah yang ini. Jazakallah khair. Kasih ya. Nambah ilmu yang bisa menambah iman. Jadi nggak cukup minta ilmu saja, ya, tetapi kita minta kekuatan bisa beramal soleh. Barakallahu fikum. Ini masa liburan ya ibu-ibu ya. Ini tandanya orang Balikpapan nih berada di depan saya ini, masya Allah. Asli ya. Semoga saudara-saudari kita yang hari ini safar, Allah lindungi perjalanannya, perjalanan yang nyaman, liburan yang nyaman, dan terjaga iman Islamnya tetap insya Allah kembali untuk berkumpul lagi bersama keluarga dan juga untuk kita semuanya yang hari ini hadir. Semoga Allah memberkahi langkah kita insya Allah. Tidak lupa kita mengucap salawat untuk junjungan kita Rasul Muhammad SAW. Shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga keberkahan salawat untuk kita semuanya juga mendapatkan barokah sebagai umatnya Rasulullah, terbimbing mengikuti agama ini, mengikuti Rasulullah SAW. Barokah sholawat yang kita ucap menjadikan kita ini terbimbing untuk tidak menjadikan figur lain dalam kita beragama, figur yang akan kita tiru dalam beragama kecuali Rasul SAW. Kita hari ini akan kembali menggali kandungan daripada surah Al-Kautsar bagian akhir. Kalau kemarin saya jelaskan secara global betapa nikmat besar dari Al-Kautsar yang Allah beri kepada Rasulullah SAW, puncaknya adalah telaga Al-Kautsar dan juga nahrun fil jannah, sungai di surga. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, izinkan. Jadi sekali lagi atas izin Allah. Kemarin sudah kita bahas juga masalah syafaat. Syafaat itu atas izin Allah. Sebagaimana minum telaga Al-Kautsar juga atas izin Allah. Ketika Nabi kita sangat menginginkan umatnya itu bisa minum dari telaga tersebut, karena dijanjikan siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan pernah kehausan sepanjang perjalanannya di akhirat. Ya, tetapi Allah kadang menahan. Nabi menanyakan, itu kan umatku, kenapa kok ditahan? Allah mengatakan, Anda tidak tahu apa hal baru yang dia lakukan sepeninggal. Artinya orang-orang yang akrab dengan perkara-perkara bid'ah itu akan susah sekali untuk minum telaga Al-Kautsar. Ya, itu kesimpulan dari terang kemarin, dan juga saya akhiri kemarin bahwasanya nikmat yang banyak itu kalau bisa kita kenang, maka sesungguhnya itu akan menutup perkara yang gak nyaman yang mungkin sekarang kita sedang rasakan. Nabi waktu itu dapat musibah apa? Meninggalnya anak laki-laki beliau. Semua orang mengatakan Batar Muhammad. Ini saya simpulkan dari 2 kali pertemuan ya. Batar Muhammad, terputus Muhammad, gak akan disebut namanya. Tetapi jamaah sekalian yang Allah muliakan, ketika Nabi bersedih, Allah turunkan ayat ini dengan pembuka, Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka seketika itu pula Nabi mengingat kebaikan A sampai Z yang kemarin saya suruh melihat rinciannya. Nikmat itu di surat apa kemarin? Wadduha sama Alam Nasrah ya. Kalau melihat nikmat-nikmat besar yang Allah beri kepada Rasul kita Muhammad ada di Wadduha dan Alam Nasrah salah satunya ya, salah satunya. Maka Nabi kemudian bisa tersenyum. Sahabat Anas bin Malik yang ada di samping beliau kemudian sampai bertanya, apa yang menjadikan kau tersenyum wahai Rasul? Allah telah menurunkan kepadaku satu surat, Inna a'toinakal kautsar. Baik, hari jamaah sekalian kita akan menselancari buku. Kita akan menyelesaikan ini sampai tadabbur amalannya apa nanti di ujung. Kita bahas ringkas dulu. Mulai dari poin keempat di halaman 562. Poin keempat 562 halamannya. Kita akan membahas kalimat a'toinaka. A'toinaka. Kami telah memberimu. Di dalam buku ada 2 pembahasan, satu a'toinaka sama ataina. A'toina sama ataina. Ya. Sama-sama artinya memberi. Ya.
Kami telah memberimu, a'toinaka. Kemudian di sini juga disebutkan menggunakan dhamir ka. Ka itu anta ya. Tidak disebut tentang jabatan Nabi, tapi langsung kata ganti Nabi. Kami memberi engkau, langsung engkau. Bukan kami memberi Rasul, bukan kami memberi para Nabi. A'toina an-nabiyya atau a'toina ar-rasul, ya, atau a'toinal alima, kami memberi orang alim, atau a'toinal muti'a, muti' orang yang taat, kami telah memberi orang yang taat nikmat yang sangat banyak. Enggak kayak begitu redaksinya. Jadi Allah tidak menyebut peran Nabi, amal Nabi, kebaikan Nabi, nggak disebut. Nabi langsung menyebut to the point, nabinya langsung menggunakan dhamir ka, a'toinaka. Tidak menggunakan peran Nabi, tugas Nabi, kewajiban Nabi, amalnya Nabi, nggak disebut. Maka di situ tidak disebut a'toinal rasul atau a'toinal nabiyya atau a'toinal alima, karena mungkin karena keilmuan Nabi sehingga dapat hal yang banyak. Enggak. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan karena itu di paragraf berikutnya masih di poin keempat. Jika Allah mengatakan demikian, akan dipahami bahwa ilat itu alasan kenapa pemberian tersebut adalah karena sifat-sifat itu. Jadi begini, kalau penyebutannya a'toinar rasul, maka berarti pemberian itu ya wajar dong, karena Nabi seorang rasul. Berarti kita nggak dapat seperti itu. Oke, satu. Atau andaikan itu disebut a'toinan nabiyya, wajar Nabi dapat, kan Nabi. Atau mungkin karena ilmunya a'toinal alima. Di situ ada apa yang garis tulisannya miring-miring, a'toinal alima. Ya wajar karena ilmu Nabi luas. Kita ini kan ya nggak mungkin lah dapat pemberian seperti itu. Ya. Kemudian atau a'toinal muti'a. Ya wajarlah karena Nabi itu taat. Ya. Artinya kalau disebut sedetil itu, maka orang bisa berasumsi, memahami alasan Allah memberi itu ya karena punya ilmu, karena Nabi, karena Rasul. Ya, apakah demikian yang benar? Namun kita lihat bacanya langsung. Namun ketika Allah mengatakan a'toinaka pakai ka, jelaslah bahwa pemberian tersebut dikaruniakan oleh Allah tanpa sebab apapun, melainkan karena pilihan dan kehendak. Jadi karena memang Allah milih. Jadi bukan karena sebab apapun. Bukan karena sebab Nabi, bukan karena sebab Nabi itu orang alim, bukan. Tapi karena memang Allah pilih Nabi mendapatkan nikmat besar itu. Disinilah ada sebuah dalil menarik dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat yang ke-32. Di situ di buku ada. Cuman teks Arabnya nggak ada. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang menentukan penghidupan mereka. Qasamna, kami yang bagi. Bainahum, di antara mereka, ma'isyah, kehidupan mereka. Jadi kaitannya masalah penghidupan seseorang itu jatah atau hak pembagiannya siapa yang menentukan? Allah. Termasuk Nabi mendapatkan Al-Kautsar dibanding nabi-nabi yang lain, itu pilihannya Allah. Hak prerogatif, tak boleh diganggu gugat. Sehingga kalau ada yang mengatakan kenapa Nabi Muhammad, bukan Nabi Ismail, bukan Nabiullah Ibrahim yang mendapatkan telaga Kautsar, ya tak bisa digugat, itu hak prerogatifnya Allah. Terserah Allah bagi. Jadi ini yang disebut dengan pemberian karena Allah memilih. Kemudian di situ juga ada dalil dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj itu surat yang ke-22. Ayat berapa itu? 75 ya. Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati. Allah itu memilih para rasul, para utusan. Allah itu memilih para utusan dari malaikat, ya, wa minan nas, dan dari manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi utusan itu ada yang dari malaikat diutus, Allah mengutus malaikat turun.
Allah merintahkan malaikat turun, dan Allah juga mengutus para manusia. Ya, jadi manusia itu juga ada yang diutus, malaikat juga ada yang diutus. Nah, itu yang mana yang diutus, terserah Allah milih yang mana. Allah ngasih yang mana. Dan itulah yang disebut dengan kehendaknya Allah. Dalam bahasa kita hak prerogatif, nggak bisa diganggu gugat, dipilih memang Allah pilih. Nah, dari sinilah jamaah sekalian, kehendak Allah ini yang selalu harus kita punya harapan tinggi kepadanya. Karena Allah itu memilih siapapun. Karena nggak ngerti yang dipilih siapa, maka kita harus meninggikan harapan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang dipilih. Ya, supaya kita termasuk orang yang dipilih. Hidayah itu juga begitu. Allah ngasih itu. Yahdi may yasha. Ngasih hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hah? Nah, ini berarti kita nggak boleh berpasrah. Kalau memang takdirnya dikasih, Allah dipilih. Kemudian tidak ada usahanya dapat hidayah, nggak boleh. Supaya Allah memilih kita, ada ikhtiari yang harus kita lakukan. Ini sunatullahnya. Kalau Nabi tadi meskipun disebutkan pemberian a'toinaka itu bukan karena ketaatan, bukan karena ibadah, tapi para ulama menyebutkan ya tidak dipungkiri pula Allah memilih karena Nabi itu manusia istimewa. Apa keistimewanya? Banyak. Kejujuran Nabi, akhlak Nabi dibanding yang lainnya. Ya, makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, tidak ada manusia itu yang akan sekuat Nabi memikul beban. Ya, tidak ada yang akan sekuat Nabi dalam memikul beban. Beban apa? Beban dakwah, beban tugas. Gunung itu loh, mau diturunkan Quran, gunung itu akan meletus. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalau andekan gunung ini diturunkan Quran, ya, itu akan meledak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berat sekali itu Quran jamaah. Tapi Nabi kita terpilih, mampu untuk memikulnya. Ya. Itulah kenapa pewaris para nabi hari ini, mari kita selalu harus banyak melangitkan doa untuk para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Karena beratnya ujiannya para ulama itu, maka kita ini sebagai umat ya banyak-banyak doain. Di puncak ujian itulah nanti Allah memfilter siapa yang ulama istiqomah, siapa yang tidak. Apa yang menjadikan seorang terkadang di puncak ilmunya kemudian tidak istiqomah? Ya tadi, kesabaran yang kemudian hilang. Ya, sehingga dunia yang kencang mendekatinya itu akhirnya membuat dia itu luluh dan kalah. Ya, dimanapun jamaah ujiannya para ulama itu nggak akan sepi daripada ujian duniawi. Ya, apa keuntungannya seperti ini? Nggak ada menurut kacamata duniawi. Ya, nggak ada. Ini apa pekerjaannya? Pekerjaan Allah padahal. Tapi aturnya kalau orang dengan kacamata fitrah, ini kerjaan yang mulia. Tapi kalau dengan kacamata duniawi, siapa itu? Nggak menguntungkan dan sebagainya. Makanya ujiannya salah satunya di dunia. Apa dari dunia? Maka doakanlah para ulama kita. Ya, doakanlah para ulama kita. Baik ya, jemaah sekalian Allah muliakan. Di halaman 563 lebih rinci lagi. Ya, kenapa a'toinakal kautsar? Allah tidak berfirman atainakal kautsar. Itu di halaman 562 paling bawah sendiri. Ada dua kalimat di situ yang akan kita terangkan. A'toinaka, a'toina pakai to, a'toinakal kautsar. Sama pakai tak, atainakal kautsar. Artinya kalau diterjemah bahasa Indonesia sama, kami memberimu. A'toinaka sama atainaka, sama. Bedanya apa? Lihat halaman 563. Sebab pertama, karena kata kerja al-ita dari kata yang nanti itu diambil dalam kalimat atainaka itu al-ita bisa mengandung dua makna, yaitu karena wajib atau karena keutamaan. Jadi gini, kalau bunyinya atainakal kautsar, maka pemberian itu ya karena memang Allah wajib ngasih, harus dia dapat, atau karena dia itu punya keutamaan. Maka yang benar adalah keutamaan. Jadi Allah itu memberi Nabi SAW itu karena keutamaan. Jadi al-ita kalau pakai to, nggak pakai ta,
maka lebih berindikasi kuat ke makna keutamaan. Jadi Nabi itu mendapatkan itu tuh karena keutamaan. Nah, inilah yang akan kita tiru, kita kejar. Siapa yang paling dia memiliki hal utama di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan layak lebih dibanding yang lain. Itu tadaburnya ya. Jadi kenapa Nabi mendapatkan kautsar? Kautsar itu sudah saya jelaskan kemarin, tidak ada kosakata banyak yang lebih tinggi dari kautsar. Masih ingat kemarin urutannya? Pertama kathroh, pakai sa ya, kathrotun, banyak, kathroh. Kemudian level kedua, i-nya panjang, kathir, syukron kathir, banyak, gitu ya. Nah, itu nomor dua. Saya ulangi ya. Pertama, kathroh, kathrotun, itu banyak, biasa banyaknya. Kedua, kathir, tak-nya panjang, kathir, ya, itu banyak, tapi nggak sampai, ya paling mentok 50%. Jadi banyaknya paling mentok 50%, banyak pokoknya, lebih dari 3 kan itu, kathir, ya, itu 3 ke atas sampai 50 lah, ya. Ya kalau angkanya satuan berarti sampai angka 5, nah, sampai angka 5. Ya 50%, okay. Di atas itu, di atas 50% ada namanya aktsar, pakai isim tafdhil, aktsar itu di atas 50%, dan itu pernah disampaikan Nabi contoh dalam sebuah hadis ketika membahas tentang penyakit ain. Nabi mengatakan aktsaru may yamutu min ummati ba'da qada'illah al-ain. Aktsar berarti mayoritas, di atas 50%. Kebanyakan umatku dalam kuburan itu meninggal karena penyakit ain. Ya, jadi meninggalnya orang mayoritas kata Nabi karena penyakit ain. Mau disebut sakit apapun hari ini menurut medis, tapi menurut Nabi itu sebabnya kalau ditelusuri karena ain. Di atas 50% penghuni kubur itu karena ain. Sehingga terapi kesehatan semua penyakit kita itu tidak sempurna kalau belum ada ruqyahnya. Jadi harus ada ruqyahnya. Penyakit apa saja? Ya, nggak merah, saya sudah sehatan Ustaz, enak. Enggak. Harus sempurna dengan ruqyah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di atas 50% penyakit yang bisa mengantarkan kematian karena ainan. Di atas 50% itu bahasa Arabnya aktsar. Nah, paling banyak sudah 10 ke atas. Nah, ini kautsar. Apa? Kautsar itu di atas 100%. Banyak, wis gak kehitung pokoknya. Atau Surabaya banyak. Diulangi. Pertama apa tadi? Kathratun. 2 kathir. 3 aktsar. Tingginya paling tinggi kautsar. Nah, ini kautsar paling tinggi. Baik, kita kembali ke buku. Jadi Allah itu memberi Nabi kita Muhammad SAW itu karena keutamaan. Apa keutamaan yang dimiliki Nabi? Kembali ketaatan. Kenapa Ustadz bisa menyimpulkan ketaatan? Dari para mufassir menjelaskan karena ketaatan itu diambil dari kalimat a'toina dari kata ta'at. Meskipun tadi diterangkan di depan ini bukan karena ketaatan Nabi, bukan karena amalan Nabi, bukan karena ilmunya Nabi, bukan Nabi karena itu seorang Rasul, bukan beliau karena seorang Nabi karena maka dapat banyak, bukan. Meskipun di depan tadi diterangkan demikian, tapi kalau kita menelusuri lebih detail, apa yang menjadikan Nabi kita mulia? Ketaatan Nabi itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Lihat, kalau kita baca kisah beliau ya, udah kita tidak pungkiri lagi betapa amal beliau itu istimewa. Sunnah ya, menurut beliau ya wajib, ya, sehingga turun al-mudassir al-muzammil itu ya karena beliau wajib bangun malam, sholatnya 1 rakaat pernah saya ceritakan 100 ayat. Nah, itu keutamaan yang nggak bisa ditiru, ya. Maka pelajaran yang tadi saya sampaikan berarti kalau kita bisa ingin mendapatkan keutamaan yang sama, mendapatkan keutamaan yang sama ya, yang kita upgrade adalah ketaatan kita, begitu. Inilah potensi kita akan bisa mendapatkan lebih banyak dibanding yang lain, pemberian lebih banyak dibanding yang lain. Ingat ya jamaah, namanya pemberian kalau kita menyimpulkan dari surah Al-Kautsar ini tidak selalu identik dengan materi ya. Jadi kalau disebut sampai nanti akan dapat lebih banyak dibanding yang lain,
setelah sampean mengupgrade ketaatan, nih, upgrade ketaatannya dibanding yang lain nih, baca Qur'annya lah, ngajinya, amal solehnya, infaknya, tiba-tiba kok merasakan saya lebih sedikit kayaknya Ustaz dapatnya. Nah kemudian menyalahkan tafsir ini ya nggak benar jamaah. Maksud Allah menambahkan lebih dibanding yang lain mendapatkan kautsar itu tak selalu identik dengan materi. Mana contohnya Ustaz? Kebaikan yang banyak lebih dari materi. Nabi mengatakan a'zamul karamati luzumul istiqomah. Orang itu kalau paling harat kata orang sekarang, biasanya kalau orang itu bisa punya keistimewaan tertentu, maka dia dibilang wali, dibilang sakti, dibilang macam-macam ya. Biasanya orang itu kalau punya keistimewaan tahu kalau ada tamu sebelum datang tahu duluan dia. Ya, wali. Kemudian apalah punya kehebatan. Kehebatan apa? Orang buta tiba-tiba tinggal ngusap set sembuh gitu ya. Jadi enggak pakai obat, enggak pakai apa, pokoknya wali. Biasanya seperti itu kan kehebatan. Ternyata jamaah sekalian, Allah kadang menurunkan satu kehebatan bagi manusia. Bentuknya nggak model kayak gitu. Tapi bentuknya apa? Istiqomah dalam ketaatan. Maka beliau mengatakan a'zamul karomati, karomah yang paling agung yang Allah beri kepada manusia, luzumul istiqomah. Ketika dia bisa melazimi istiqomah. Makanya jamaah mungkin materi kita nggak ditambah. Kan tadi saya mengatakan banyak orang protes ketika dia mengupgrade ketaatannya. Katanya Allah berjanji akan memberikan al-kautsar. Ketika a'toina kita itu taat, Allah akan memberikan timbal balik dengan memberi karena ketaatan kita kautsar yang sangat banyak. Kemudian kita mengkritisi tentang takdir apa yang sedang kita jalani. Ya takdirnya saya kok pengen ngene tok ngono ya. Kok ngene terus dan sebagainya, kayak nggak nambah-nambah. Padahal jemaah ada hadiah besar yang orang lain nggak dapat dan kita dapat. Istiqomah dalam ketaatan. Ya, saudara kita yang lain ngaji cuma sekali. Jamaah tiap pekan ada di baris depan, tiap pekan ada baris belakang, tiap pekan ada di tiang sana, tiang sini. Ya lihatnya kan orangnya itu aja deh. Nah itu kelihatannya. Ya Mbak Nunu kalau nggak di sini, ya kan? Ya itu saja. Yang bagian tiang nanti sudah ada sendiri, ya kan? Bagian di belakang tabir ada sendiri. Ya Masya Allah ya, yang senior biasanya yang dekat tiang ya, Masya Allah ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi inilah yang jamaah sekalian yang kita tak perlu keluhkan. Karena mengaji itu perkara berat, tapi jangan jadikan sombong loh ya. Wah aku ngaji terus, itu jangan. Tapi ini menjadi kesyukuran kita, alhamdulillah sesibuk apapun saya masih buat sempat ngaji, itu karomah bu. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Ya, jadi jangan selalu identik Allah menambahkan kebaikan kepada kita itu bentuknya sekedar materi sehingga kita berhenti menaikkan ketaatan kita gara-gara menganggap Allah ini janjinya mana ya? Katanya mendapatkan kautsar. Saya sudah mendekati dengan ketaatan kok gini-gini aja. Padahal banyak hal yang orang lain gak diberi kita dapat. Sesuatu yang mahal, sesuatu kebaikan itu selalu identik dengan agama jamaah, bukan materi. Lihat Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bukankah kebaikan itu karena dia tahu ilmu agama? Sehingga kalau Allah memberi ke seseorang itu pengetahuan tentang agama, meski mungkin secara duniawi dia nggak dapat, Allah udah kasih kebaikan kepada dia. Karena ilmu itulah yang akan menjadi guide dia selamat sampai ke surga. Sementara harta belum tentu. Kalau dia nggak ngerti menggunakannya jalan Allah, carinya nggak benar, menggunakannya nggak benar. Tapi idealnya ya ilmu juga ada, kaya juga iya. Nah itu ideal ya. Jamaah sekalian. Nah, ini ingin saya sampaikan supaya tetap kita termotivasi di jalur taat. Ya. Dan paling besarnya ya bukan balasan sekarang, ujungnya nanti husnul khotimah. Nah itu yang kita harap jemaah, itu paling gede sudah, itu bonus besar dah itu. Dah kautsar yang paling kita inginkan ya itulah. Kalau kautsar bagi Nabi kan telaga di surga. Minimal kita ditutup kehidupan kita dengan kebaikan, dah itu kautsar mudah-mudahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi istiqomah itu kautsar kita. Tuh catat itu Bu. Kautsar kita bisa jadi bukan materi. Ya status kita hari ini ya. Kautsar kita bukan selalu materi. Terkadang kautsar kita adalah istiqomah dalam ketaatan.
terkadang kautsar untuk hambanya adalah dikasih husnul khotimah. Tuh. Baik ya. Jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahmatullah. Kita lanjut bagian pertengahan itu. Dengan demikian penggunaan kata ita, kalau pakai th itu berarti to. Ya. Ita pemberian karena keutamaan tadi itu mengandung dua kabar gembira. Kabar gembira pertama, jika Allah yang maha mulia telah memelihara sesuatu karena keutamaannya, biasanya dia tidak akan membatalkannya, justru setiap hari memeliharanya kian meningkat. Jadi kalau sudah dipilih Allah jaga, aman sudah. Nah ini kita kaitkan dengan amalannya walinya Allah. Kenapa Allah jaga dia? Karena dia walinya Allah. Kenapa dia jadi walinya Allah? Karena dia selalu mengupgrade ketaatannya. Jadi kalau Allah sudah memelihara, Allah jaga, aman wis. Meskipun manusia ngancam dia, meskipun manusia memboikot, seperti Nabi, embargo ekonomi benar-benar nggak dapat apa-apa, Bu. Ya, sampai makannya itu subhanallah, apapun yang bisa dimasak. Satak kulit sendal yang dari kurma, tempat air yang dari kulit kulit kurma lagi. Kulit unta. Ya, kulit hewan. Kira-kira ini mungkin masih bisa lah diolah. Embargo. Nabi merasakan hal yang nggak nyaman itu, jamaah. Tapi tadi jaminan kalau Allah sudah memelihara seorang karena keutamaannya ya, maka sudahlah, kita nggak perlu khawatir lagi. Inilah walinya Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada yang perlu disedihkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, kita ingin upaya melangkah ke sana supaya hidup kita itu ada yang menghandle sehingga kita itu aman. Meskipun bayang-bayang khawatiran itu selalu setan datang membisikkan. Takut-takuti miskin, takuti kurang, takuti masa depan, sampai akhirnya muncul pikiran, wes bunuh diri aja lah, takut masa depan tidak jelas, takut ketakutan yang akhirnya berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Makanya jamaah sekalian, upgrade ketaatan dengan mendekat, maka Allah akan menghandle kita, memelihara kita, nggak akan melepaskan. Hadis qudsi sering saya bacakan, ya. Jadi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang kalau dia kerjakan aku cinta sama dia. Apa itu? Sesuatu yang aku fardukan. Dia mendekat dengan amalan fardu. Kemudian terus dia mendekat dengan amalan nawafil, amalan sunnah. Hatta uhibbuku, aku akhirnya cinta sama orang ini. Kalau aku cinta sama orang ini, aku akan menjadi pendengarnya dengannya dia melihat. Penglihatannya dengan dia melihat, pendengarnya dengan dia mendengar, perbuatannya dengan dia berbuat. Artinya semua dijaga, Bu. Ya, makanya ini kata kuncinya. Maka terus saja di jalan ketaatan, ya. Allah akan memberikan kesendiri itu bagaimana bentuk kautsarnya masing-masing untuk kita. Dan yang terpenting adalah Allah memastikan akan menjamin pemeliharaan kita. Ya, itu ito ya, pemberian karena ketaatan. Karena keutamaan ya, pemberian karena keutamaan. Yang kedua, sesuatu yang diberikan karena sebab. Nah, ini makna ata, yang ita, al-ita itu yang karena diberi karena sebab. Ya. Kenapa kamu dapat ini? Oh, karena melakukan ini. Jadi ada sebabnya ini. Biasanya diukur sesuai dengan tingkat keberhakannya. Jadi terbatas dia. Contoh, sama dapat sholat cuma 2 rakaat, ya sudah dapatnya senilai 2 rakaat itu, nggak lebih. Tapi karena Allah berkehendak sama dia, Allah bisa memberi pahala lebih daripada itu. Jadi banyak mana pemberian al-ita atau al-ata? Al-ata. Kalau al-ita takarannya sudah ada, yang ini gitu toh sudah. Ya, jadi 2 rakaat balasannya 2 rakaat. 1 huruf baca Quran 10 kebaikannya sudah terbatas begitu. Takarannya yang sudah dijanjikan kan begitu. 1 huruf baca Al-Quran pahalanya 10 kebaikannya sudah. Kalau al-ita pemberiannya terbatas, ada takarannya. Tapi kalau ata pemberiannya ya karena Allah jaga, Allah melihara, Allah sudah suka ya biasanya unlimited malahan. Biasanya unlimited. Gitu ya. Ya kita mengambil kesimpulannya saja. Langsung kepada poin yang saya rasa penting, yaitu di paragraf akhir halaman 563, masih di 563 tapi langsung loncat bagian akhir paling bawah. Sebab kedua, al-ita lebih layak untuk digunakan daripada kata al-ita.
yang pakai tok sama tak ya. Al-ita itu pakai tok, al-ita pakai tak. Karena al-ita dapat digunakan untuk makna sedikit maupun banyak. Ya, sedikit banyak ya bahasa Arabnya al-ita. A'toina itu bisa kasih sedikit, bisa kasih banyak. Sementara al-ita itu tidak bisa digunakan kecuali sesuatu yang besar, kayak kekuasaan dan sebagainya, itu pemberian besar, ya, pemberian besar, kerajaan, kekuasaan, ya. Nah, di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm surat 53 ayat 34, wa a'ta qalilan wa aqda. Dan kami itu memberi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi. Ya. Lalu Allah pula yang menahan sisanya. Jadi ngasih seberapa yang disepakati, nahan sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Arabnya a'ta. Jadi bisa sedikit, bisa banyak. Bisa sedikit, bisa banyak. Sementara kalau al-ita itu pemberian agung, seperti contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini tentang Nabi Daud. Atahullahu al-mulka wal hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan al-mulk, kerajaan. Ya. Dan hikmah, lanjutannya ada kalimat dan memberikan hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajari Nabi Daud itu apa saja yang dikehendaki Allah, terserah Allah. Ya. Tetapi jamaah sekalian, al-ita ini dalam keterangan yang lain bukan hanya sekedar pemberian yang harus gede gitu, tapi juga pemberian yang bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun. Jadi maknanya umum, dikasih kepada siapapun, sehingga siapapun untuk bisa mendapatkannya nggak harus ngoyo taat. Contoh nih, raja dapat kekuasaan. Kira-kira apakah ada yang ngoyo, apa ada yang enggak? Yang ngoyo pasti akan dapat. Belum tentu yang ngoyo dapat. Tahu ngoyo Bu ya? Betul-betul habis-habisan gitu ya. Ada yang enggak dapat jabatan, meskipun udah habis-habisan. Ada yang santainya minta ampun. Namanya orang milih dia ya. Ya gimana lagi? Orang milih dia. Ya, ini juga pemberian yang sifatnya ita, pakai tak. Jadi pemberiannya itu nggak perlu ngoyo, tapi gede gitu ya. Ya, gede. Nah, rata-rata jamaah sekalian, pemberian ini sifatnya duniawi, yang ita. Meskipun gede tapi di dunia. Tapi kalau al-ata itu sampai akhirat, kan inna a'tainakal kautsar itu sampai di akhirat, sampai Nabi mendapatkan surga. Ya, tapi kalau ita ini hampir mayoritas menyebutkan para mufassir pemberiannya rata-rata dunia, meskipun gede, besar-besar, pinter ini, ahli itu, keahlian kan bisa Allah berikan siapapun, meski orang itu berasal dari pelosok kampung, namanya Allah berkehendak ngasih dia ya dikasih aja, meskipun fasilitas pendidikan di tempat itu minim, namanya Allah ngasih, terserah, mengasihnya langsung besar, langsung dia menjadi juara nasional apa, kan mungkin sekali terjadi, padahal dari anak kampung, fasilitasnya kurang padahal, tapi mengalahkan anak-anak kota yang punya fasilitas lengkap. Ya terserah Allah. Pemberian besar itu, cuman itu pemberian duniawi. Bahasanya al-ita, pemberian duniawi. Besar, tapi cuman ya sebentar aja. Bisa berganti-ganti nggak itu? Bisa. Kadang naik, kadang turun, kadang dipilih, kadang tak dipilih. Qulillahumma malikal mulki, contoh kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki. Tu'ti. Nah, tu'ti dari kata ita. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berkehendak memberi, Allah berkehendak pula mencabut. Jadi dia bisa silih berganti. Namanya terserah Allah. Ya. Tapi ya tadi, siapa yang dia bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan kasihkan. Ya meskipun kelihatannya besar tapi temporer, ya, itu al-ita. Baik, poin yang kelima. Langsung poin yang kelima. Surah Al-Kautsar ini penetapan dan petunjukan tentang kebesarannya Allah. Mana-mana yang menunjukkan Allah itu maha besar di dalam ayat ini.
Salah satunya adalah di sini disebutkan ayat fasholli li rabbika wanhar. Makna keagungannya disebutkan dalam kalimat fasholli li rabbika wanhar. Karena bunyinya adalah maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu, bukan laksanakan sholat untukku. Allah di sini diagungkan dengan kalimat Rabb. Ya, kalau Rabb itu sudah jelas keagungan Allah, Bu. Mencipta, memiliki, mengatur, memelihara, ya, sehingga maknanya lebih luas. Jadi cukup dengan kalimat di Rabbika, itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gini, kalau kita menyebut satu barang, contoh barang ini, saya menyebutkan barang ini bagus, barang ini bagus, ini buatan saya cuma mengatakan begitu, langsung buatan saya, itu jauh tidak efektif dibanding saya mengatakan secara rinci tentang peran saya tentang air ini. Ya, ini air keren, kemudian air ini dibuat oleh seorang yang Masya Allah pakar air selama 100 tahun sebuah peran, dan itu menjaganya detail mulai dari sumber sampai pabrik, itu per meter itu ada penjaganya. Disebutkan tentang keistimewaannya, ya. Lebih tertarik mana orang ketika dengan air ini dengan penjelasan saya yang pertama? Kalau penjelasan pertama, emang siapa lo? Gitu ya, ini air bagus, ini buatan saya, emang siapa lo? Saya itu siapa? Dibanding tatkala kita menjelaskan barang ini dan kita sebutkan tentang peran dan kehebatan siapa yang membuat, maka kita nanti akan bertanya, itulah Allah Subhanahu wa taala pada endingnya. Dialah pencipta, dialah pengatur. Nah, itu disebut hanya diwakili dengan kalimat Rabbmu. Ya. Jadi menetapkan tentang keagungan Allah dengan menunjukkan sifat rububiyah. Langsung nyambung ke poin yang keenam. Fasholli li rabbik, bukan fasholli lana. Sholatlah kepada Rabbmu. Disebutkan peran lagi tuh. Bukan fasholli lana, sholatlah untuk kami, sholatlah untukku. Bukan, Allah nggak pernah begitu. Ya, jadi dalam banyak ayat Allah tidak menyebutkan secara personal, ya, kecuali untuk menunjukkan kesombongan, ya, menundukkan kesombongan atau menunjukkan Allah itu maha besar. Untuk orang-orang yang sombong terkadang menggunakan anak. Jadi dhamir saya itu digunakan untuk Allah biasanya marah, menunjukkan kebencian yang paling benci, atau sebaliknya Allah menunjukkan kecintaan yang sangat cinta, itu menggunakan dhamir saya. Ya, jadi cinta yang sangat cinta, benci yang sangat benci menggunakan dhamir saya. Ya. Tapi kalau tidak, justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan dhamir lain, kata ganti yang lain. Terutama adalah ketika menyebutkan peran. Ya, salah satunya di sini adalah peran Rabb, peran rububiyah. Ya. Peran rububiyah. Disinilah jamaah sekalian Allah ingin menunjukkan haknya yang harus kita lakukan. Apa haknya Allah? Diibadahi. Haknya Allah diibadahi. Berarti kalau itu haknya Allah, berarti kewajiban siapa? Kewajiban kita manusia. Kewajiban kita manusia. Fasholli li rabbik. Sehingga kalau orang-orang yang protes atau kita sendiri yang kadang mungkin bertanya, ngapain sih sholat? Ngapain sih ibadah? Jangan sampai kemudian terbesit pikiran bahwasanya sholat itu adalah hak kita, terserah kita milih atau enggak. Bukan, sholat itu haknya Allah, ya. Atau sholat itu yang merupakan kewajibannya Allah, enggak. Sehingga kalau kita enggak sholat Allah rugi, kalau kita sholat Allah untung. Bukan, sholat itu adalah haknya Allah yang merupakan kewajiban kita, ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya itu bukan kewajiban kita. Itu haknya Allah yang wajib kita turuti. Pertanyaannya lagi, kenapa kita harus menunaikan kewajibannya Allah? Dan jenengan kan pingin kewajibannya dipenuhi. Maka adabnya dalam syariat, menginginkan hak kita dipenuhi, maka tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menunaikan haknya Allah? Dalilnya mana Ustaz? Iyyaka na'budu lebih dahulu disebutkan sebelum Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu hak kita ditolong. Iyyaka na'budu haknya Allah diibadahi. Penyebutannya disebutkan duluan hanya Allah.
Dan ini nanti dipraktekkan jamaah dalam adab-adab kita berdoa. Minta sesuatu itu kan hak kita toh. Dikabulkan itu hak kita kan. Mengabulkan kewajibannya siapa? Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan hak itu, berarti kalau kita ikut rumus ayat ini dan ikut rumus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita lakukan apa dulu? Cuman nuntut-nuntut aja. Pokoknya ya Allah, aku gak mau tahu ya Allah. Kira-kira apakah begitu atau gimana? Apa yang kita lakukan berarti? Menunaikan haknya Allah. Apa haknya Allah? Ya kewajiban kita. Berarti kita punya PR, list kewajiban kita apa sebagai hamba. Itu adabnya. SOP-nya begitu jamaah. Baru kita nanti bisa dan boleh menuntut hak kita. Allah itu berjanji jelas itu hak kita. Tapi nggak boleh kita itu nggak beradab atau nuntut. Mana janjimu ya Allah? Siapa yang bertakwa kepada Allah akan jamin jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Saya lu sudah nempel stikernya di warung saya. Nah itu belum haknya, belum kewajiban kita. Siapa yang diwajibkan nempel stiker? Kewajiban jenengan bertakwa sama Allah, bukan nempel stiker ayat 1000 dinar. Ya, tapi mengamalkan takwa. Itu kewajibannya. Tunaikan itu dulu, Allah kasih kemudahan sampai ya. Jadi itu rumusnya ya. Itu rumusnya. Allah memiliki hak untuk diibadahi. Dari sini kita juga bisa belajar, berarti tipsnya supaya kita ringan jalani perintahnya Allah ibadah adalah mengingat rububiyah. Itu tambahan dari saya. Jadi mengingat rububiyah Allah. Allah itu menciptakan saya, ngasih oksigen. Dulu nggak tahu apa-apa, dulu tak berbusana. Sekarang udah banyak punya pakaian 3 lemari, coba begitu kan. Ya kan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini mengingat rububiyah Allah. Jadi mengingat rububiyah Allah itu juga merupakan satu tips agar kita itu lebih mudah ringan jalani kewajiban. Apa kewajiban kita tadi? Ibadah. Nah, Allah kaitkan dengan Rabbika, rububiyahnya. Supaya sampai iling itu. Rububiyahnya Allah itu apa? Perannya Allah itu apa aja? Menciptakan saya, ngasih saya pakaian, ngasih saya rezeki, ngasih makan, minum, ngasih mata bisa melihat. Nah itu yang selalu kita kenang. Malu muncul ketika kita mengingat seamber kebaikan yang nggak terhitung sudah jumlahnya. Sehingga kalau ada panggilan, kalau ada perintah, siap ya Allah saya lakukan. Siap, berat loh ini, siap ya Allah saya lakukan. Kenapa? Sudah nggak bisa, saya mau balas kebaikan engkau itu sudah nggak bisa. Ya sudah ya, saya lakukan ya saya mau tunduk perintah. Ini yang harus kita hadirkan jamaah supaya kita lebih ringan dalam menjalani perintah. Poin ke-7, halaman 565. Pemuliaan Allah kepada nabinya. Pemuliaan ini secara ringkas adalah dengan dhamir ka, Rabbika, langsung disebut ya. Kata ganti ini menggunakan kata ganti beliau. Jadi seakan Allah itu mengajak bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, jadi Allah tidak mengatakan kami telah memberi para nabi itu nikmat yang sangat banyak, bukan. Tapi langsung to the point. Kami nunjuk ini beratnya. Kami telah ngasih kamu ya nikmat yang sangat. Itu juga pemuliaan Allah kepada nabinya. Poin ke-8, ibadah sholat hanya khusus untuk Allah saja, dan itu dimaknai dengan huruf lam, li rabbika. Huruf lam itu maknanya dalam, special for. Li itu just for, untuk. Satu huruf dalam maknanya. Satu huruf memberikan pelajaran kita untuk ikhlas. Ibu lihat di bawah itu, huruf lam ini juga mengandung faedah tentang kewajiban ikhlas ya. Masih di poin 8 di paragraf keduanya. Huruf lam itu mengandung makna ini khusus untuk Allah, just for Allah. Nggak boleh yang lain niatnya. Ibadah itu nggak boleh niat untuk yang lain. Berarti Ustadz nggak boleh pula ibadah itu sekedar untuk minta duniawi, lunas hutang, kabul hajat. Itu side effect. Saya pernah terangkan, side effect itu bonus yang itu akan diberi kalau Allah terima dulu ibadah kita. Jadi fokus kita bukan kepada side effect, bukan kepada bonus, tapi pada gaji utama. Ibu kalau akhir tahun ini kan biasanya ada gaji ke-13, ada THR, atau mungkin ada juga yang nambahi bonus tahun baru, mungkin ya gaji ke-14. Enak men katanya ya.
gaji ke-14, gaji ke-13 kurang ada gaji ke-14, gaji ke-14 kurang ada gaji ke-15. Ya, oke. Banyak orang terkadang ngejar bonus tapi lupa menunaikan kewajiban yang benar sama perusahaan. Padahal menunaikan kewajiban ini syarat mendapatkan gaji utama. Kalau kinerjanya bagus baru dapat bonus. Nah, banyak orang itu dalam ibadah nggak sadar ya model gini, Bu. Ngejarnya di bonus, lupa pendapatan utama. Apa itu? Ridho Allah, ya kan? Pokoknya kita ini fokus amal, Allah terima dulu deh. Dah, kalau Allah terima apa sih nggak dikasih? Nah, kita itu fokusnya kadang kepada bonus, sehingga kalau bonus nggak didapat, ngambek, nggak mau ibadah lagi. Kenapa nggak duha lagi? Utang saya nggak lunas-lunas. Sudah 2 bulan duha, karena kita kecewa karena fokus ibadah dengan bonus. Nah, lewat huruf lam, 1 huruf aja, li rabbika, lewat huruf lam 1 huruf ini aja, Allah seakan mengajari kita ibadah itu hanya lillah saja, li untuk Allah saja, ikhlas, nggak boleh yang lain. Ya Ustadz, nanti kalau anu nggak dapat gimana ya? Itu kalau sudah suka sama kita apa yang nggak dikasih? Nabi, ibu tahu pemindahan arah kiblat itu Nabi belum ngomong, baru wajahnya menengadah ke langit. Allah langsung mengatakan, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, palingkan wajahmu sekarang ke arah Masjidil Haram, sebagaimana engkau suka ingin mengarah ke arah Masjidil Haram. Dah, aku suka, aku tahu tuh hatimu pingin itu. Karena Allah sudah suka dengan Rasulullah, sudah mencintai Rasulullah, kesabaran beliau, amanah beliau mengemban risalah, sabarnya luar biasa. Allah suka dengan Rasulullah, Nabi belum ngomong Bu, sudah dikasih. Ya. Salah satunya adalah apa? Perubahan arah kiblat. Awalnya ke Masjidil Aqsa, sementara di belakangnya ada Ka'bah. Hati Nabi, Allah, andaikan ini ke Ka'bah ya Allah. Langsung Allah tahu tuh, meskipun baru menengadah gitu. Jadi jangan khawatir set efek tuh nggak kita dapat. Asal ibadah kita yang penting bener dulu. Salah satu ibadah bener tuh niatnya ikhlas karena Allah. Termasuk juga infak. Dah lillahi ta'ala saja. Kalau Allah terima infak kita, mudah urusan. Pasti itu. Anaknya lulus ujian, mungkin demikian. Jadi jangan jadikan satu utama. Kenapa sama infak? Lulus ujian. Berarti kalau nggak lulus, nggak infak lagi. Infak aja. Supaya apa? Allah baik sama saya. Karena saya ingin menjalani ini pemberian Allah, saya akan keluarkan juga ini. Tujuannya apa Mbak? Supaya Allah ridho sama saya. Kalau udah ridho beres Bu. Jenengan mau apa? Allah ridho kan? Itu kata kunci harus kita kejar. Bukan set efek. Itu huruf lam ya, mengajari kita ikhlas. Lanjut poin ke-9. Ini lam lagi. Faedah huruf lam dalam ayat li rabbik. Tambahan lagi. Ada faedah lain adalah sholat itu layaknya ruh bagi jasad. Jadi lam itu dalam kata sholat, lam, huruf lam dalam kata sholat layaknya ruh bagi jasad. Jasad ini mulai dari kepala sampai kaki Bu. Kalau nggak ada ruhnya gimana? Mati ya. Kita lihat halaman berikutnya 566. Mati, ia akan ditelantarkan. Demikian pula sholat, rukuk sujud kita, ya kalau nggak ada lamnya, artinya kalau lam tadi apa? Lam tadi menggambarkan apa? Tujuan, niat ya, ikhlas ya. Jadi kalau tujuannya salah, mau sujud rukuk kayak manapun nggak diterima. Persis seperti badan kita, jasad ini kalau nggak ada ruh. Jadi lam itu kayak jadi ruh, 1 biji huruf itu Bu. Masya Allah ya, kayak jadi ruh dalam ibadah. Li rabbika, linya untuk siapa Anda? Kalau linya bermasalah maka ibadah Anda, sujud rukuk Anda bermasalah. Persis seperti jasad, dari kepala sampai kaki, sekeren apapun, putih badannya, mancung hidungnya, tapi kalau tidak ada ruhnya, sama kayak huruf ini, kalimat ini nggak ada huruf lamnya, itu ibaratnya nggak ada ruhnya. Nah itu faedah huruf lam ya. Faedah kedua, seolah-olah Allah berfirman, telah disebutkan dalam surah sebelumnya bahwa mereka mendirikan sholat karena riya, maka dirikanlah sholat dengan ikhlas, bukan karena riya. Ini sudah saya sebutkan tadi tentang masalah ikhlas. Kalau di surat Al-Ma'un kan alladzina hum yura'un, ya kan? Yura'un, mereka sholat tapi yura'un, riya, ingin dilihat oleh manusia. Nah li itu untuk menafikan itu, bahwasanya kita tak boleh seperti itu model sholatnya. Poin ke-10, bab kurban. Wanhar,
Setelah perintah sholat ada perintah korban. Para ulama menyimpulkan bahwa berkorban dilaksanakan setelah didirikannya sholat. Urutannya kalau kita simpulkan dalam keterangan para ulama yang lain, ayat ini apa? Haknya hablum minallah itu harus lebih dulu, kemudian baru hablum minannas. Hablum minallah dulu, baru hablum minannas, ya. Hablum minannas itu berkorban nanti Bu, itu juga hablum minallah, cuma nanti pembagiannya adalah supaya mengikat hati manusia. Makanya korban itu boleh dimakan siapapun, nggak peduli kaya, nggak peduli miskin. Beda hukumnya dengan yang lain, ya. Seperti al-hadyu, itu yang makan orang-orang miskin. Biasanya kalau di haji ada al-hadyu. An-nahar. An-nahar itu jadi orang nyembelih itu ada dua macam. Ada an-nahar, ada al-hadyu. Ya. An-nahar digunakan karena sering dipakai dan istilah itulah yang dipakai ketika menamai hari udhiyah. Idul Adha itu sering disebut dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih. Bedanya apa dengan udhiyah, Idul Adha? Nah gini, nama Idul Adha itu jamaah dari kata hewan yang paling sering disembelih oleh Nabi. Nabi itu nyembelihnya domba. Idul Adha, domba yang disembelih Nabi. Maka cara menyembelih domba itu dengan cara itu didabah. Dabah itu hewannya dibaringkan. Berbeda dengan nahar, nyembelih onta nggak dibaringkan. Maka disebut menyembelih onta menyembelih hewan dalam keadaan berdiri itu dengan nahar namanya. Nyembelihnya dalam keadaan berdiri. Nah, hari itu juga disebut dengan selain Idul Adha ya Yaumun Nahar. Jadi maka hewan yang disembelih ya boleh kambing, boleh sapi, boleh juga onta. Mau kambing berarti Idul Adha, udhiyah namanya. Udhiyah. Sapi juga udhiyah karena dibaringkan ya. Kalau onta enggak, ya dia disebut dengan nahar. Ya, nahar. Jamaah sekalian Allah muliakan, rahimakumullah. Di sini disebutkan dengan redaksi lain surah Al-Kautsar ayat 2 ini menunjukkan kewajiban mendahulukan sholat sebelum berkorban. Bukan karena bukan karena huruf waw berfungsi berurutan, melainkan karena sabda Nabi, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ya maksudnya ya mulai dengan sholat. Meskipun wawu itu kan li rabbika wanhar, wanya itu penghubung, sebenarnya penyetaraan, tapi tetap harus berurutan. Sholat dulu baru korban, ya. Nah, ini juga muhasabah jamaah. Ada orang korban tapi tidak sholat, itu sama dengan orang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Tidak bisa dipisahkan, satu paket. Sholat itu sudah paten nomor duluan, sholat dulu baru puasa gitu. Berarti sembari puasa jangan tinggalkan sholat. Sama juga korban, sholat dulu baru wah ini korban dia hadir. Saya tanyain tadi sholatin enggak? Anda ini baru mandi Pak Ustadz, baru mandi. Jadi dia korban. Nah ini urutannya jangan gitu. Urutannya sholatnya dulu, barulah korban. Poin yang ke-11, sholat korban itu ibadah paling utama. Ya, jadi satunya vertikal, satunya horizontal. Kenapa demikian? Di sini disebutkan. Jadi ada ibadah secara khusus ya, yaitu sholat sama korban disebut ibadah yang paling istimewa. Satunya ketundukan kepada Allah, sholat ketundukannya mulai dari hati dan badan. Sholat itu kan harus menghadirkan hati toh. Nah makanya ditanya amal ibadah apa yang paling utama, ya sholat, gak ada yang lain. Amal utama yang paling utama, maka balasan kalau ada akhirat yang utama pertama kali yang akan dihisab dan Allah akan beri ya sholat kita. Sholatnya benar, yang lainnya akan bisa mengikutinya, tapi pertama kali dihisab adalah sholat kita. Bahkan di dunia pembeda antara mukmin dan kafir lihatnya adalah di sholatnya. Sama pula ketika melihat orang tobat sama orang yang tidak beneran tobat, lihatnya sholatnya. Jadi kalau ada mungkin siapa keluarga kita, bahkan orang dekat kita bilang aku tobat, tapi sholat tidak dikerjakan, sejatinya belum tobat. Penentunya di situ. Kalau ditanya saya sudah tobat Pak Ustadz, maka pertanyaan kedua sama Ustadznya apa? Sholat? Ya kalau yang tinggal itu aja belum Pak Ustadz, ya belum.
Ya, karena itu amalan paling utama. Ya, amalan paling utama. Ciri khas pertama kali orang itu bersyukur ya dengan sholat. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, inilah ekspresi syukur. Syukur paling utama itu ya praktek konkretnya dengan sholat sama kurban. Poin yang ke-12, peneguhan dan penguatan bagi hati Nabi SAW. Ini sudah saya terangkan di awal. Jadi Allah itu menghibur Nabi, dikuatkan hati Nabi dengan mengingatkan nikmat. Penegasan itu dengan kalimat inna, habis itu huwa. Ada beberapa kata ya. Satu inna sesungguhnya itu penguat. Yang kemudian huwa itu juga penguat. Siapa huwa itu? Baik itu huwa yang membenci Nabi, untuk menegaskan beneran wahai Muhammad, dia itu yang akan terputus dari kebaikan. Itu meneguhkan Nabi. Kadang kan kita ini kalau dihibur, tenang aja, itu orang-orang yang membenci kamu tuh tak beresin. Tapi kadang kita kan masih ragu. Nah Allah menguatkan Nabi, meneguhkan Nabi dengan kalimat domir, menunjukkan benar-benar pelaku itu akan dihandle oleh Allah. Huwal abtar, huwa, beneran sih dia itu kan, yang ngolok-ngolok itu, iya yang itu sudah. Itulah yang membuat Nabi kuat dan tegar. Karena Allah juga Subhanahu wa taala menjanjikan kepastian hukum bagi si dia yang sering ngejek Nabi tadi. Entah itu yang dimaksud adalah Abu Lahab atau setiap orang musyrik yang ikut serta tertawa di atas duka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si dia itu akan abtar. Jadi Nabi itu percaya diri, semangat. Oh ya alhamdulillah, Allah menjanjikan si dia akan beres. Ya, dia akan diurus sama Allah. Ya. Nah. Kemudian diteguhkan lagi dengan wazn atau bentuk af'al. Af'al itu seperti kalimat abtar. Itu namanya isim tafdhil, menunjukkan beneran bongko, kata orang Surabaya. Hancur lebur pokoknya orang itu. Nah, ini menguatkan bagi Nabi Muhammad. Baik, halaman 568 paling atas, disyariatkan mendoakan kecelakaan, kebinasaan orang yang berbuat dolim. Nah ini saya jelaskan dulu. Yang dolim level yang seperti apa? Ada dua hukum ya jemaah. Dolim itu nggak langsung kemudian lisan kita dianjurkan mengucapkan kalimat hancur, nggak boleh. Ya, karena kita dituntut untuk mengedepankan dulu kesabaran. Ya, mengedepankan dulu kesabaran. Jemaah bisa melihat surat 16 ayat 126. 16 An-Nahl 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Jadi kalau kita mendapatkan hukuman, aqabtum, kalau mereka itu menghukum kita, ini berbicara tentang orang zalim, maka kalau kita balas sewajarnya, setara, setimpal, nggak boleh lebih. Kalau lebih kita yang jatuh zalim. Oke? Nah, tapi Allah mengatakan di ujung ayat, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi kalau memilih opsi sabar itu lebih baik. Tahap awal gitu ya. Sampai kapan Ustadz kita baru boleh mendoakan kecelakaan orang? Ya, kalau sudah mentok berkali-kali dan tujuannya adalah untuk memberikan teguran. Baik itu teguran untuk dirinya atau teguran orang lain supaya mereka mengambil pelajaran. Itulah akibat orang yang zalim. Kita boleh mendoakan itu. Nah, Nabi diberitahu seperti itu. Huwal abtar itu kalimat kebinasaan. Itu karena memang sudah nemennya sikap mereka sama Nabi, nggak punya hati mereka. Nah seperti itu boleh, ini sudah kelewatan lah. Nah itu boleh doakan kehancuran. Maka Nabi mengatakan takutlah kamu kepada doanya orang zalim, orang yang dizalim. Karena orang yang dizalim itu doanya akan mustajab. Ittaqu da'watil mazlum, fa inna da'watil mazlum mujabah. Ya. Ada sebuah ayat pula dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa 148. Tambahannya ya. Ini An-Nisa 148. Potongannya ayatnya, la yuhibbullahul jahra bis-su' minal qauli illa man zulim. La yuhibbullah, surat An-Nisa 148. Ini dalil bahwasanya bolehnya mendoakan kebinasaan sama orang yang zalim. Ya, orang zalim.
148 surat An-Nisa surat keempat. Saya bacakan potongan kalimatnya. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul. Allah tuh nggak suka perkataan terang-terang, perkataan jelek terang-terangan. Ya. Jadi kita ngomongin jelek dia, terang-terangan gas, kecuali illa mandulim. Kalau kita tuh didolim. Jadi ngomong jelek dalam tanda kutip itu ngomong kecelakaan lah, hancur awakmu, ya, kan? Itu Allah nggak suka kalimat seperti itu, nggak suka model kalimat seperti itu. Cuman ada pengecualian, illa mandulima, kecuali Anda didolimi. Tapi tadi ya, kalau sudah melampaui batas, karena Allah sudah mengatakan tadi kalau memberi maaf maka itu lebih utama. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan apa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas ketika merencanakan ayat ini, la yuhibbullahu ayyadu ahadun ala ahadin. Allah tuh nggak suka melihat orang tuh doakan jelek untuk orang lain, illa kecuali ayyakuna mazluman, karena dia itu didolimi, maka boleh. Fa innahu qad arhasalahu ayyadu ala man dzalama. Jadi dia boleh diizinkan untuk mendoakan kecelakaan atau kebinasaan untuk orang yang berbuat dolim kepadanya. Tapi tadi ketika sudah melampaui batas, tujuannya untuk ngasih pelajaran. Ya. Baik. Terakhir, tadabbur amalan. Kalau masalah munasabah korelasi ayat dengan surah sebelumnya Al-Maun kita bahas di pertemuan surah Al-Maun ya. Kita bacakan terakhir tadabbur amalan yang bisa kita praktekkan. Yang pertama jelas, mari kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Kenapa demikian? Kemarin terkait dengan hadis tentang Kautsar. Orang yang nggak mau ngikut Nabi, orang yang suka membuat perkara baru, maka tidak akan minum telaga Al-Kautsar, tidak akan mendapatkan nikmat yang besar yaitu Al-Kautsar. Maka supaya kita mendapatkan nikmat besar, praktek amalannya setelah tadabbur ayat ini adalah mari kita mencintai Nabi dengan cara yang benar. Ngikuti sunnahnya, belajar. Jadi mencintai bukan hanya sekedar bersolawat, tapi di sini ditegaskan dengan meneladani sunnah-sunnah beliau, agar kelak engkau bisa mereguk nikmatnya air telaga Kautsar. Itu poin pertama tadabbur amal untuk kita. Amalan kita itu tingkatkan bagaimana caranya kita bisa mencintai Nabi. Cari tahu apa-apa keseharian Nabi, amalan Nabi, akhlak Nabi. Ya, semuanya ini kita tiru. Tujuannya adalah kita bisa mendapatkan pula Al-Kautsar. Yang kedua, dirikanlah sholat dengan memenuhi syarat dan rukun. Tadi syaratnya adalah ikhlas, paling utama ya di depan tadi ya. Dan ini merupakan bentuk syukur. Maka tadabbur amal yang kedua apa jemaah? Kalau kita ingin bertanya, Ustadz bagaimana caranya saya bisa syukur sama Allah? Udah, sama cek sholatnya. Kalau dulu sering bolong-bolong, dulu sering meremehkan, maka hari ini ekspresi syukur kita adalah memperbaiki kualitas itu. Ya waktunya, ya caranya, fahami bacaannya. Karena puncak syukur seorang hamba itu fasol, suruh sholat. Itu tadabbur amalan kita. Jadi dengan ayat ini maka kita ingin mengekspresikan syukur sebagai Nabi diperintahkan, yaitu Nabi disuruh untuk memperbaiki sholatnya. Yang ketiga, berkorban dengan hewan ternak terbaik yang engkau mampu. Jadi ini juga ayat perintah untuk korban untuk kita. Sama ekspresi syukur. Yang terakhir, janganlah berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Jangan sekolam sama mereka. Ya, karena sesungguhnya ia telah terputus dari seluruh kebaikan, tidak ada manfaatnya. Dia cuma bisa ngasih kita duit di dunia, ngasih jabatan sementara di dunia. Sementara di akhirat belum tentu kita dapat apa-apa, terputus jamaah. Maka siapapun yang kita tahu di sana ada membenci Nabi SAW, membenci syariat, jangan berkumpul sama mereka. Karena yang Allah binasakan bukan hanya sekedar orang tersebut, tapi kita bisa terkena fitnah mati di barisan mereka. Naudzubillah. Ini tadabbur amalan kita yang terakhir ini paling penting, terutama hari ini di masa-masa politik, di masa-masa kita harus punya loyalitas, keberpihakan. Ya, hati-hati jangan sampai nanti berkumpul dengan orang yang disebut oleh Allah al-abtar, terputus kebaikannya. Karena sering menghina, mencela syariat, berkumpul dengan orang-orang yang gak suka dengan agama. Ya, bawa agamanya memang kalau pas kampanye bawa agama jemaah. Karena kalau nggak begitu kita mayoritas umat Islam nggak laku nanti. Ya, tapi ya kita tahulah betapa ternyata penting kita itu memberikan keberpihakan. Barakallahu fikum. Ini kajian di pagi hari ini. Silakan. Pak dulu. Baik.
Baik jamaah sekalian. Kalau merasa memunculkan kita mengaku, sebenarnya itu bukan wali. Ya, bukan wali. Wali itu orang yang melebeli ya. Ya, sama juga dengan apa ya? Soleh. Soleh itu bukan kita, saya ini orang soleh, tidak. Tapi orang yang menyebut dia itu orang soleh. Kalau saya mengatakan saya ini orang soleh, berarti sebenarnya kita ini belum soleh. Ya, saya ini orang soleh. Sebenarnya kita belum soleh. Ya, ini masih kena penyakit virus merasa. Dan hati-hati penyakit virus merasa. Merasa sudah tahu semuanya, padahal belum alim orang itu. Justru orang alim merasa belum banyak tahu dia. Bisa dipahami? Justru orang soleh dia merasa belum soleh, sehingga dia semangat amalnya. Nabi itu merasa belum cukup, padahal sudah jaminan surganya loh. Jadi kalau ada orang merasa memberhentikan diri, kenapa sama nggak mau ini lagi? Udah saya, antum tahu sendiri lah, sudah banyak karya saya. Itu belum dia, belum, ya. Jadi merasa itu malah bahaya, ya, gitu ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, kalau andikan pun juga demikian, kewalian seorang itu dia tidak akan mensyiarkan kepada orang lain. Karena otomatis semakin seorang itu menjadi wali, semakin dia memiliki amalan rahasia yang orang lain itu ya nggak akan tahu apa sih kenapa dia. Lihat, banyak dulu sahabat tuh shock melihat beberapa orang yang disebut Nabi ahli surga, padahal orangnya kelihatan biasa saja, gitu ya. Jadi juga saya Allah alam bisawab, cerita seperti itu juga makin banyak. Tapi akhirnya kalau itu menjadikan orang akhirnya nggak pergi ke Haramain gara-gara merasa bahwa sudah di Haramain, itu juga bermasalah sama sekali. Kalau itu adalah merupakan karomah dan mukjizat itu hampir sama. Bedanya kalau karomah bisa untuk semua orang soleh, mukjizat hanya untuk para. Dan cirinya lagi, bahwasanya itu karomah bagi seorang wali atau hanya sekedar sihir, atau mungkin karena setan ingin membuat dia menjadi besar. Cirinya apa? Berulang-ulang terjadi apa tidak? Kalau berulang-ulang terjadi, banyak campur tangan setan di situ. Tapi kalau sesekali terjadi, itu bisa jadi karomah orang mukmin. Kenapa? Karena karomah dan mukjizat nggak bisa dipelajari. Persis seperti Nabi Musa berhadapan dengan lautan besar, mau ngapain? Nggak tahu, sampai Allah memberikan instruksi, pukulkan tongkatmu, baru tahu. Suruh ngulang lagi nyebrang, nggak bisa. Ada ularnya yang dilihatnya, matanya tersihir. Melihat tali-tali itu kelihatan ular. Jadi kalau kita melihat seperti itu kita tersihir. Sebenarnya tetap tali itu, cuman kelihatan mata kita ular. Apa yang nggak tahu Nabi Musa? Karena nggak punya kesaktian. Allah memberikan instruksi, tongkatnya dipukulkan, kelihatan jadi ular besar. Nah itulah namanya mukjizat. Suruh ulang lagi, jurus tongkat jadi ular, ya nggak bisa kecuali tongkatnya ada jinnya. Bisa difahami? Jadi keahlian, contoh saya bisa ke Mekah tanpa pesawat, tanpa apa. Saya Jumatan tadi di Haramain. Kalau itu berlaku sekali, ya bisa jadi karomah, bisa jadi Allah muliakan seseorang. Tapi kalau dia bisa ngulang-ulang, ntar ya, nanti malam tak melakukan ritual lagi biar kesana lagi. Nah ini ritualnya dipertanyakan. Karena ilmu yang bisa dipelajari itu salah satunya sihir. Kalau karomah tak bisa dipelajari, kita hanya bisa mengupgrade kedekatan kita dengan Rob kita. Sehingga Allah cinta sama kita, terserah Allah mau melakukan kita apa, membawa ke sana tanpa pesawat atau apa, atau mendatangkan kita seakan-akan minum air biasa kayak air zam-zam, terserah Allah. Ya, dan itu nggak bisa dipelajari kecuali kita tadi apa, mengupgrade ketaatan kita saja wis. Gitu. Nah itu wali. Makanya dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan, wali itu identik dengan amalan dua tadi, amalan wajib sama amalan sunnah. Gitu. Barakallahu fiik. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.